Shalom, selamat datang di Shalom Gereja adik-adik Kristen sekolah Oikumene minggu. di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum minggu hari ini akan dilayani oleh hambanya Pendeta Arthur Patinama SSI Theo, Gembala Sidang GKO Keroncong Permai. Pada ibadah umum minggu pukul 9 hari ini akan dilayani oleh hambanya Pendeta Yoga Wino STH MAC, Sekretaris Umum Sinode GKO. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 24 Juli 2022 pukul 7.30 di gereja. Jangan lupa datang ya adik-adik. Persiapan pengasuh sekolah minggu bersama Pendeta Martinus Haurisa STH akan dilaksanakan pada Selasa 26 Juli 2022 melalui Zoom Meeting. Ibadah Komisi Remaja Taruna akan dilaksanakan pada Minggu 24 Juli 2022 pukul 7.30 bersama Pendeta John Patar Situmeang MTH. Ibadah Komisi Pemuda akan dilaksanakan pada Minggu 24 Juli 2022 pukul 17.00 bersama Pendeta John Patar Situmeang MTH. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 24 Juli 2022 pukul 11 di gereja. Pendalaman Alkitab Komisi PW bersama Pendeta Martinus Haurisa STH akan dilaksanakan pada Kamis 28 Juli 2022 pukul 17.00 di gereja. Komisi PW mengundang jemaat untuk mengikuti olahraga jalan santai pada Sabtu 30 Juli 2022 pukul 7, titik temu kumpul di gereja. Mulai bulan Agustus, ibadah Komisi Pelpri akan dilaksanakan 2 kali dalam sebulan, yaitu 13 Agustus dan 27 Agustus. Mohon perhatian dan dukungan Komisi Pelpri. Persekutuan doa jemaat Komisi Perkabaran Injil akan dilaksanakan pada Sabtu 30 Juli 2022 pukul 18.00 di GKO Depok 1. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 27 Juli 2022 pukul 19.00 di gereja bersama Pendeta Martinus Richard Haurisa. Gembala Sidang Pendeta Martinus Richard Haurisa STH akan menjalani cuti tahunan terhitung mulai tanggal 1 Agustus sampai 13 Agustus 2022. Pendeta John Patar Situmeang MTH ditetapkan sebagai pendeta konsulen di Jemaat Depok 1. Majelis beserta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pada jemaat yang berulang tahun mulai dari 21 sampai 30 Juli 2022. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan atau transfer QR Code GKO Jemaat Depok 1 atau transfer melalui rekening operasional gereja. Buat dan menghias kue. Ini dia teman-teman kelas Pratama dan Madya yang belajar videografi. Shalom adik-adik sekolah minggu, juga mama dan papa. Minggu lalu, acara pekan sekolah minggu telah selesai dilaksanakan. Wah, acaranya seru banget loh. Yuk kita lihat keseruannya. Kelas mewarnai dan menyusun puzzle untuk adik-adik kelas Batita. Nggak kalah hebohnya, kelas Indria dan Pratama membuat dan menghias kue.
Ini dia teman-teman kelas Pratama dan Madya yang belajar videografi. Ada juga games kebersamaan yang seru banget. Wah, acaranya seru banget loh. Dan teman-teman semua semangat mengikuti acara ini. Selamat untuk para pemenang. Untuk yang belum menang, tetap semangat. Adik-adik semua keren-keren dan hebat-hebat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa hadir di acara-acara berikutnya. Pengasuh Sekolah Minggu GKU Depok 1 mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah bekerja sama sehingga kegiatan Pekan Sekolah Minggu telah terlaksana dengan baik dan lancar. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam ibadah kita yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yoga Wiono. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, untuk menjaga kekhidmatan ibadah kita, dimohon bagi yang masih mengaktifkan handphone atau yang lainnya supaya diposisikan silent. Kemudian yang kedua, menyikapi perkembangan situasi pandemi COVID-19 yang kembali meningkat, Majelis Jemaat GKU Depok 1 memutuskan untuk sementara kita tidak melakukan jabat tangan secara langsung setelah selesai ibadah ini. Kemudian tempat duduk akan kembali diatur, berjarak satu bangku hanya 3 orang saja. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa lakukan, tetapi akan disampaikan berikutnya untuk ibadah-ibadah di minggu-minggu selanjutnya. Mohon perhatian juga untuk seluruh jemaat tetap menjaga kesehatan dan melakukan protokol kesehatan dimanapun berada. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tiba saatnya bagi kita untuk meneduhkan hati, menenangkan pikiran, dan mengarahkan diri kita bagi Allah yang perkasa ketika kita memasuki hadirat-Nya yang kudus. Kita mengambil saat teduh sejenak.
Saat teduh selesai, sidang jemaat kekasih Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita menyambut firman Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita bersama memasuki kedalaman hubungan dengan Tuhan. Seraya dalam setiap diri kita berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 99 yang ke-6 yang berbunyi sebagai berikut. Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kebudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Kita mendengar berita pengampunan dosa. Yeremia pasal 33 yang ke-8. Demikian sabda firman Tuhan. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Maka di atas janji firman Tuhan itu, seselaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus bagi setiap kita sekalian yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku dosa kepada Allah dan bertobat dari semua pelanggarannya. Amin. Jemaat Tuhan, saya
Jemput bangkit berdiri bersama-sama kita mendengar amanat hidup baru. Bersama kita mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga, demikian sabdanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan kembali dipersilahkan duduk. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan berteduh sejenak untuk mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Sekolah Minggu. Pada anak-anak sekolah minggu dipersilahkan.
Puji nama Tuhan, penuh syukur ibadah kita diwarnai dengan syukur anak-anak kita, menyatakan bahwa mereka semua, kita semua Tuhan cintai, dan bersyukur dengan mengasihi generasi anak cucu kita agar mereka tumbuh dalam kasih Allah. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, merenungkan dan berusaha mempraktekannya. Kita menyanyi bersama dari Kidung Kesan 125 bait pertama ketiga, Yesus lihat umatmu. Bersama tunduk kepala meneduhkan hati dan satu di dalam doa mohon kekuatan Tuhan. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah pelindung dari setiap kami yang berharap kepadamu. Tanpa anugerah-Mu tidak ada orang yang dapat berarti di hadirat-Mu. Untuk itu limpahkanlah kemurahan-Mu ya Allah kepada setiap kami, supaya oleh ilham-Mu yang kudus itu kami dapat mengetahui apa yang benar, dan oleh kekuatan-Mu kami juga dapat melaksanakan menurut kehendak Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Tuhan menyertai saudara. Diberkatinya Engkau. Amin. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, mari bersama kita membuka kitab Lukas pasal ke-11 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Untuk menghormati Tuhan dan firman-Nya, Bapak Ibu Saudara yang bisa bangkit berdiri diundang bangkit berdiri. Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-13, perikop ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Hal Berdoa. Saya akan membaca ayat pertama, Ibu Bapak sekalian yang kedua, pembacaan kita sampai yang ke-13, demikian sabda firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya
dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara." Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara sekalian yang membaca firman Tuhan, merenungkan, menyimpan dalam hatinya, yang mempraktekkan dan yang membagikan dalam kehidupan sesamanya. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu kekasih Kristus, saya mengucap syukur kembali di mimbar utama ini. Sedianya hari ini yang melayani Ibu Pendeta Indah, karena ada jadwal maka bertukar jadwal, yang sore harusnya saya ada di GKU Bekasi 3 menyampaikan firman. Puji nama Tuhan. Shalom. Damai di hati. Shalom. Saudara kekasih Kristus, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Setelah kita membaca bagian firman Tuhan, Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13, kemudian temanya adalah gereja yang berseru kepada Allah. Saudara kekasih Kristus berbicara mengenai berseru atau seruan. Saudara yang memiliki ungkapan hati yang mendesak, yang menjadi prioritas utama karena pergumulan, disebut juga seruan. Seruan juga sebuah klaim, tuntutan agar semua yang kita mau capai itu tercapai. Jadi pertanyaannya, apa tuntutan, kebutuhan utama kita? Saudara kekasih Kristus, saya awali dengan pertanyaan begini. Bagaimana jika seseorang, orang percaya, mengejar sesuatu yang tidak cocok dengan apa yang disediakan Allah? Contohnya begini. Banyak orang yang dekat dengan Tuhan beribadah, pengennya dipulihkan keluarganya, disembuhkan penyakitnya,
memiliki kehidupan masa depan yang baik. Saya kira ini mengejar apa yang disediakan Allah tetapi tangannya. Berikut, Allah menyediakan hatinya. Jika seseorang mengejar meraih hatinya Tuhan, perkenanan Tuhan, pasti mendapat tangannya Tuhan. Seseorang yang mengejar tangannya Tuhan, berkat-berkat Tuhan, belum tentu berkenan kepada Tuhan. Saudara kekasih Kristus, bagaimana terhindar dari seruan doa kita yang bisa keliru? Saya kira hal yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini hanyalah meneguhkan apa yang Bapak Ibu Saudara sudah lakukan, yaitu kita merendahkan diri, menutup telinga terhadap keinginan-keinginan dunia, menjaga diri agar tidak terseret dalam keinginan daging, keinginan peringai lama, egosentrisme yang ekstrim. Maka seruan permintaan kepada Tuhan yang pantas adalah, ajarlah kami ya Tuhan berdoa seperti atau sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak diri. Jadi doa kita berikutnya adalah fokus tertuju kepada Allah sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian jawabannya hanya bersumber dari Allah saja. Saudara kekasih Kristus, mari kita memasuki bagian kedalaman firman Tuhan ini. Untuk itu izinkan saya bertanya kepada setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika ini personal, kemudian gereja yang berseru kepada Allah, pertanyaannya, bagaimana seruan gereja yang tepat kepada Allah? Setelah kita membaca, Bapak Ibu Saudara dipersilahkan, kira-kira dari bacaan Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13 ini, bagaimana seruan gereja yang tepat kepada Allah? Berikut jawabannya setidaknya. Gereja yang berseru kepada Allah itu, maka seruan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita minta dituntun ketika berseru itu berseru seperti yang disediakan Allah. Berikut yang kedua, seruan juga harus sesuai dengan janji Allah. Mari kita lihat bersama apa seruan gereja kepada Allah, ayat 2 sampai yang ke-8. Saudara kekasih Kristus, kita boleh berseru kepada Tuhan, kita boleh memohon kepada Tuhan setelah atau hanya setelah kita dengan setia melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Allah, melakukan kepada Allah wujudnya kepada sesama. Ini yang saya kira mengawali pernyataan seruan gereja yang sesuai dengan kehendak Allah. Ayat 2 sampai dengan yang keempat. Apa yang sesuai dengan kehendak Allah adalah seruan yang sesuai dengan kehendak Allah. Ayat 2 sampai 4 itu yang pertama. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, baru berilah. Saudara ingat, dalam doa, dalam seruan, baik secara pribadi maupun gereja, boleh kita minta kepada Tuhan, tetapi konsepnya terlebih dahulu adalah bukan hanya mengucapkan tetapi mempraktekkan nama Allah dikuduskan, mempraktekkan kerajaan Allah didatangkan, kemudian baru berilah kami makanan kami yang secukupnya. Saudara, yang pertama, nama Allah dikuduskan. Gereja bertugas utamanya adalah menyampaikan kasih setia Allah kepada dunia
Sehingga dunia, orang-orang yang belum percaya atau orang yang sudah percaya, semakin jelas melihat kasih Kristus itu ada di dalam diri kita. Bahwa nama Allah dikuduskan, kemurahan Allah dinyatakan sehingga sesama semakin menikmati apa yang ada di dalam diri kita, yaitu kasih Allah. Jadi jika ada seruan, jika ada pernyataan yang mendatangkan kegaduhan, mendatangkan perselisihan, mendatangkan perpecahan, itu bukan dari Tuhan. Jadi kita bisa lihat hasilnya. Saya berpikir begini. Majelis Jemaat GKO Depok 1 dan seluruh jemaat yang ada. Saya tidak berada persis di tempat ini, tetapi saya tahu bahwa tidak mau terjadi perselisihan, percekcokan. Seringkali nama Allah dikuduskan itu menyingkir. Tidak mau, bukan nggak berani, tetapi tidak mau, untuk capek kehabisan energi memasuki persoalan yang tidak penting, karena memiliki tujuan utamanya adalah hidup saya, nama Allah yang dipermuliakan. Jika orang mendiskreditkan, jika orang menghancurkan, jika orang menusuk dari belakang, gunting dalam lipatan, fitnah tutup piring nasi pun saya akan terima, tetapi saya nggak akan melakukan membalasnya. Saudara, hidup nama Allah dikuduskan. Berikut, kerajaan Allah datang. Seruan bukan hanya doa, tetapi mewujudkan kehidupan kerajaan Allah datang. GKO Depok 1 ini adalah komunitas orang yang hidupnya dikendalikan sepenuhnya oleh Allah. Dan kerajaan Allah itu karena Allah datang dengan kerajaannya. Kerajaannya ada di dalam diri kita. Iman orang percaya yang hidupnya diarahkan, dikendalikan sepenuhnya oleh Allah untuk membawa sesama menikmati damai Allah. Bukan memberontak kepada Allah, memberontak kepada keputusan bersama, dan gereja menjadi ajang kompetisi, tetapi ajang untuk membaikkan satu dengan yang lain. Baru sesudah itu kita minta, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Saudara, ini pun harus ditakar ulang. Apakah minta untuk kebutuhan diri? Apakah minta untuk gereja denominasi di mana kita ada? Karena bagian ini memberi isyarat dan pemahaman. Gereja yang egaliter, gereja yang apa adanya, berangkat dari dasar rasa cukup. Jika ibadah itu disertai dengan rasa cukup, maka memberi keuntungan besar. Rasa cukup yang seperti apa? Rasa cukup itu kalau manusia ditanya, sudah cukup belum? Sudah cukup, masih kurang. Rasa cukup dasarnya adalah ketika Kristus ada di dalam diri. Auterkea, akar katanya auterkes itu adalah jika Kristus ada di dalam diri. Jika sumbernya ada di dalam diriku, aku merasakan hubungan dengan Allah. Aku tidak pengen kemudian dihormati orang lain. Rasa cukup itu sumbernya ada. Damai sejahtera, sukacita, kejayaan, kehormatan, semua yang dicari manusia itu ada di dalam diri. Dan ini bukan hanya rasa cukup, tetapi berkelimpahan. Saudara, ibadahnya disertai rasa cukup karena rasa cukup itu adalah Kristus ada di dalamku, melebihi rasa cukup itu sendiri. Saudara, di PGI juga kemudian diarahkan kepada seluruh anggota PGI untuk hidup dalam egaliter apa adanya itu
disebut keugaharian sebagai sakramentum. Keugaharian itu adalah hidup kesederhanaan, sementara apa yang dimiliki itu untuk membantu orang lain. Dan ini sebagai sakramentum. Sakramentum adalah seperti perjamuan, melakukan rahasia yang diperintahkan Tuhan. Rahasia yang diperintahkan Tuhan agar gereja itu hidup dalam kesederhanaan untuk bisa membantu kehidupan lainnya. Berikut, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara kekasih Kristus, jika ada umat manusia yang menyebut dirinya murid Kristus tetapi tidak mengaku dosa, dia sedang menipu diri sendiri. Kebenaran tidak ada di dalam diri. Maka untuk itu seluruh kerendahan hati pengakuan kepada Allah, bahwa mengaku dosa itu mengaku otoritas Allah, mengakui keselamatan hanya oleh Allah. Jika tidak mengaku dosa, maka kemudian hidup dalam otoritas bukan Allah. Jika bukan Allah, berarti hidup dalam otoritas kuasa kegelapan atau iblis. Maka kemudian mengaku dosa. Mengaku dosa kemudian membereskan, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara kekasih Kristus, tidak ada satupun orang di dalam dunia ini yang bisa mengaku dosa jika dia tidak berusaha dengan mendekat kepada Allah, dengan pujian, penyembahan, doa, baca firman Tuhan, kemudian sadar diri, siapakah aku ini Tuhan? Aku orang berdosa, aku belum buat apa-apa. Yang aku kira aku melakukan firman Tuhan itu sudah 70%, tetapi dengan penyembahanku ini Tuhan, aku sadar diri betapa aku baru 20% melakukan firman Tuhan. Aku belum bisa mengampuni orang lain. Aku masih menyimpan perasaan kebencian kepada orang lain. Saudara, doa adalah mewujudkan hal ini. Jadi ketika datang kepada Tuhan dengan seruan apapun, Tuhan tidak kurang panjang tangannya, kekuatannya, matanya pasti melihat. Tetapi Tuhan berkata, aku jijik melihat ibadahmu. Aku tidak sudi memandang persembahanmu. Aku muak terhadap pujian-pujianmu. Karena engkau belum membereskan persoalan dengan keluargamu, dengan saudaramu. Pergilah bereskan dulu, baru memberi persembahan kepada Allah. Saudara, ini prinsip bahwa kemudian jangan membawa aku dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah aku daripada yang jahat. Saudara, seruan juga ke dalam diri kita. Jika ada di dalam diri, ini ibadah, ini seruan doa. Doa adalah hubungan yang paling intim dengan Tuhan. Jika ada sesuatu di dalam diri yang menentang pengenalan akan Allah, yang menjauhkan diri dari Allah, tersisip pikiran Allah di mana kuasamu ketika aku butuhkan, maka berkata ke dalam diri, jika ada sesuatu yang menentang kepada pengenalan akan Kristus, aku menundukkannya, aku mengikatnya, dan kemudian hidup tertuju kembali kepada Kristus. Aku menentang segala pikiran yang mengarah kepada tidak menjadikan Kristus itu Tuhan. Ketika ada hal yang demikian, aku cepat bereskan. Berikutnya, pada ayat yang ke-5 sampai yang ke-8, saudara, kita punya sahabat, dan sahabat itu menjadi gambaran Allah melebihi sahabat. Ada enggak yang ketika ada persoalan cerita bukan kepada orang tuanya tapi sahabatnya? Maka intimasi with God, persekutuan dengan Allah. Allah itu tidak hanya suka diajak pertimbangan, tetapi Allah juga suka diajak dialog. Jadi ada banyak orang yang ketika
di persimpangan jalan harusnya nanya Tuhan, tidak nanya Tuhan. Harusnya melibatkan suami atau keluarga anak-anak, ambil keputusan sendiri. Ini adalah diingatkan kembali, kita sharing kepada sahabat, kita juga mesti nanya kepada Tuhan. Kita mesti dialog kepada Tuhan. Amin. Tuhan pernah enggak bicara kepada kita melalui firman, melalui peristiwa? Ada enggak ketika kita harusnya marah minta ampun, tapi kemudian ada suara, jangan, sabar. Pernah enggak kita di persimpangan jalan yang harusnya udah balas saja, ada suara, balas saja, ini kesempatannya. Terus suaranya lirih tetapi tegas, jangan. Saudara kekasih Kristus, ketika kita intim dengan Tuhan, pasti suara Tuhan itu jelas. Jadi keintiman bisa terus dibangun. Kemudian seruan yang berikutnya, Allah melebihi sahabat yang peduli. Jika ada orang datang ke rumah kita dalam kehidupan kita, tahu kita sedang mengalami apa, dan dia benar-benar sahabat kita. Tetapi bagian firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bahwa kalaupun ada sahabat yang peduli di dalam dunia ini, tidak akan melebihi kepedulian Kristus Yesus Tuhan, sahabat sejati jiwa kita. Maka jangan malu menyatakan kelemahan diri seraya mau diproses Tuhan. Kata opung di tempat ini, kata simbah di tempat ini, yang pengalaman kehidupan, kebesaran seseorang itu adalah ketika menemukan persoalannya, sadar akan diri dan kemampuannya, lalu mengarahkan diri, Tuhan aku angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Tuhan melebihi sahabat yang peduli. Saudara kekasih Kristus, gereja yang berseru adalah gereja yang tidak putus asa, tetapi pantang menyerah melakukan kehendak Allah. Kalau kemudian ada pernyataan berbuah pada musimnya, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara karena tidak berbuah. Ini maksudnya apa? Saya baru tiba dari Nusa Kambangan untuk peneguhan pengurus Pokja PLP PGI. Ada hal yang menarik karena masyarakat kemudian menawarkan ada bibit pohon kelengkeng, yang bibit pohon kelengkeng ini super. Lalu apa istimewanya? Istimewanya Pak, setelah 3 tahun ditanam, kemudian akan berbuah. Nah terus buahnya itu tidak akan pernah habis. Maksudnya pada musim-musim tertentu, bukan. Musim apapun dia akan berbuah. Wih, ini luar biasa. Baru tahu ada jenis pohon. Gimana caranya? Ya bagaimana memupuknya Pak. Ketika memupuknya benar, merawatnya benar, maka dia akan berbuah. Saudara kekasih Kristus, gereja yang berseru tidak hanya berseru, tidak hanya berbuah pada musim tertentu, tetapi senantiasa menghasilkan buah bukan hanya pada musimnya, tetapi terus-menerus berbuah. Saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, siapakah Bapak Ibu Saudara, baik itu anak muda, baik itu orang yang bekerja, maupun pensiunan yang sudah usia indah, karya Allah belum selesai dalam kehidupan kita ini. Maka di dalam gereja yang indah GKO Depok 1 ini, mari kita bersama hidup berakar, bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda.
Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu, kepada yang terus berbuah. Aku menyertaimu sampai akhir zaman, itu kepada orang yang melakukan misilah. Maka Bapak Ibu Saudara yang melakukan untuk Tuhan, saudara berhak memohon kepada Tuhan dan menerima apa yang tidak pernah timbul dalam hati terlintas di pikiran itu disediakan oleh Allah. Berikut yang terakhir, apa seruan gereja kepada Allah? Ayat yang ke-9 sampai 13. Seruan yang sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan janji Allah. Ada ribuan janji firman Tuhan, kita harus tahu bahwa ketika kita melakukannya, kita meminutangi Tuhan yang pasti membayarkannya kepada kita. Orang yang menanam pasti menuai dan memakan apa yang ditanam. Amin. Jadi kalau yang sudah menanam, istirahatlah dengan tenang, menunggu karena Allah memberi pertumbuhan dan hasilnya. Saudara kekasih Kristus, mintalah. Mintalah, selesai? Enggak. Carilah. Berhenti? Enggak. Ketoklah. Ini hal yang sederhana. Anak-anak muda, banyak sekali anak muda di tempat ini. Ada yang berkata jomblo sejati? Enggak ada jomblo sejati. Pasti ada pasangan-pasangannya. Sudah minta? Sudah. Kenapa masih belum punya pasangan? Ya karena enggak cari. Ketika sudah cari, ya ketok. Saudara kekasih Kristus, saya mau nanya, silahkan menjawab. Jika ada seorang laki-laki yang sayang, udah berdoa, lalu udah ngelihat keluarganya setuju semua, kayaknya yang dicintai wanitanya juga suka. Udah berdoa, sudah. Udah cari, udah ketemu, udah. Ketok belum? Enggak. Kenapa? Jahat enggak kira-kira seorang laki-laki yang mencintai gadisnya tetapi enggak pernah ngomong? Isyarat juga enggak. Sampai kemudian gadis yang dicintainya pacaran dengan orang lain dan kemudian menikah. Sudah menikah baru bilang, aku sayang, aku cinta padamu. Saudara, minta, cari, ketok, bagian ini juga mengindikasikan bahwa gereja harus tetap berusaha menetapkan visi bersama, tujuan bersama itu betul. Tapi juga harus punya metode strategi, orang yang ada di dalamnya yang bekerja untuk mewujudkan visi misi itu harus ada. Jadi tidak hanya cukup berdoa, tidak hanya cukup minta, tetapi kemudian cari dan ketoklah. Saudara, setiap apa yang ditekuni pasti menghasilkan. Mewujudkan doa lebih berat ketimbang hanya berdoa. Doa bertonton itu lebih benar, lebih baik dibandingkan dengan perbuatan ketaatan 1 ons. 1 ons perbuatan ketaatan lebih besar daripada doa yang bertonton. Saudara kekasih Kristus, maka orait labora, berdoa dan bekerja. Minta diberikan, tapi enggak diambil. Berikut, cari maka dapat, tetapi tidak diraih. Jadi mesti ada kerja keras, mesti ada ketaatan, mesti berani diproses Tuhan. Saudara, bagian akhir ini dari tempat ini, sepulang dari gereja, mari kita renungkan firman Tuhan ini, karena apakah permintaan seruan doaku sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan janji Allah. Jangan sampai saya mengejar apa yang tidak cocok disediakan Allah. Allah menyediakan hatinya, saya selalu mengejar tangannya Tuhan. Memang datang ke gereja itu untuk diberkati,
Kalau begitu apakah tidak diberkati hidup kita? Tapi dengan melakukan, dengan seruan untuk mewujudkan kehidupan baik sesama, maka kita membaikkan diri kita. Saudara kekasih Kristus, ada seorang keluarga yang pernah mendengar bagian firman Tuhan seperti ini. Ada seorang bapak, kemudian ibu, kedua anaknya, dan ada sepupu dari suaminya. Berikut begini, mereka berseru kepada Tuhan. Kalau ini menjadi gambaran gereja, berseru kepada Tuhan karena kepinginnya hidupnya itu ngalami hal yang sama seperti kebanyakan orang. Mereka punya iman, punya pengharapan, dan punya kasih, saya kira. Jadi mereka bergumul karena suaminya juga bekerja dengan karena baru mulai kerja, gajinya nggak seperti yang diharapkan. Maka kepingin kehidupan berkecukupan, berlimpah kaya. Istrinya juga sering ditinggal, kepingin merasakan ketentraman dalam keluarga. Berikut, suaminya pergi, sebelum pergi selalu rutin mereka baca firman, renungan, kemudian pamit dengan istrinya. Lalu istrinya setelah menyiapkan semuanya, suami berangkat, anak-anak juga pergi sekolah. Iparnya juga kerja. Satu rumah ini rukun, satu rumah ini penuh damai sejahtera. Tapi mereka punya seruan, masing-masing berbeda. Suatu ketika karena dia sudah nganter anaknya, dia pulang berkesempatan bersih-bersih. Dalam rumah udah bersih, semua piring udah bersih, tata rapi, keluar rumah dia nyapu halaman. Ketika nyapu halaman, ada tampak lelaki tua yang rambutnya putih, pakaiannya putih-putih. Datang lagi satu, ada 3 orang tua. Lalu orang tua ini berkata, akulah yang kalian doakan dan aku mau menetap di rumahmu. Mohon maaf tuan-tuan, ini orang-orang tua ini kayaknya dari perjalanan jauh, lusuh. Saya hanya bisa memberikan teh dan pisang goreng karena suami saya masih pergi, jadi saya nggak berani izinkan masuk ke rumah. Suami yang taat, yang luar biasa. Telepon sama suaminya segera pulang. Ketika pulang, kakek-kakek saya nggak mengenal, tapi saya lihat kakek-kakek ini orang-orang yang penuh hikmat dan siapa namanya? Saya adalah kekayaan. Wih, kaya kita. Yang satunya lagi, saya kemuliaan. Lalu satu lagi berkata, saya kasih. Kami tidak bisa masuk ke rumah Bapak Ibu karena ketika masuk salah satu kami tinggal 2 di luar dan pulang. Istrinya senang sekali. Aku pengen kedamaian. Suaminya berkata, Ma, aku kan kerja keras, Ma, capek. Bagaimana kalau kekayaan menetap di rumah kita? Saudara, kira-kira kalau ini datang kepada Bapak Ibu Saudara, siapa yang dipersilakan masuk? Kekayaan, kemuliaan, yang mana? Pengen hidupnya mulia atau kaya raya luar biasa? Saudara pasti sudah menjawab di dalam diri. Tapi kedua orang ini belum bisa menjawab. Anak-anaknya pulang, satu ngomong, kaya aja kita nggak usah kerja, kemuliaan aja, penuh damai sejahtera. Yang kemudian iparnya datang. Kemudian di tengah pergumulan keluarga kecil ini, lalu itu benar Kak, kita butuh kekayaan, kejayaan, kehormatan, kemuliaan.
Tapi apalah gunanya itu kalau hidup kita nggak ada kasih. Berdoa mereka, sepakat diteguhkan. Satu keluarga itu berkata, kami hanya butuh kasih. Maka suaminya berkata, kakek-kakek, siapa di antara kakek yang disebut kasih, silakan menetap di rumah kami. Kakek masuk ke rumah itu, kemudian yang namanya kekayaan dan kemuliaan masuk. Loh, bukannya satu yang masuk, kenapa dua masuk? Kami sudah sepakat, ketika yang masuk kekayaan kami dua tinggal. Ketika yang masuk kemuliaan kami dua tinggal. Tetapi yang Bapak Ibu pilih adalah kasih, maka kami sepakat untuk masuk. Saudara kekasih Kristus, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Jika yang didoakan gereja seruannya adalah kasih, lalu mewujudkan kasih itu, maka kemudian Tuhan akan tambahkan, Tuhan sediakan Yahweh Sireh, bukan hanya kepada gereja, tetapi seluruh jemaatnya, karena mengalami kasih Tuhan. Tugas gereja yang utama adalah menyampaikan kasih itu terus-menerus sampai akhirnya semua orang melihat begitu nyata kasih Kristus dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan semua yang tidak pernah timbul dalam hati terlintas dalam pikiran disediakan Allah. Mari kita ambil keputusan lebih lagi agar kasih itu menetap dalam kehidupan kita. Karena kekayaan, kejayaan, kehormatan, umur panjang dan kemuliaan disediakan Allah bagi kita. Saudara yang dengar baik firman Tuhan ini dan mengambil keputusan untuk melakukannya adalah alasan masih tinggal dalam dunia ini. Dimuliakanlah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Saudara kekasih Kristus, mari kita dengan sukacita mengaminkan bagian firman Tuhan yang telah kita dengar dengan menyanyi bersama dari Kidung Kesan 540 bait pertama dan sampai ketiga, Tuhan sambut jiwaku. Bangsa
tahu dan mengerti bila ku berdoa, pengampunan diberi bila ku berdoa, bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Sidang Jemaat Kekasih Kristus, kembali kita akan berteduh sejenak untuk mendengarkan persembahan pujian dari Saudara Oki. Kepada Saudara Oki dipersilahkan. Cek, cek, 1, 2, 3, cek. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya.
Terima kasih atas pujiannya, dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, Sang Penjaga dan Penolong kehidupan kita. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri dan bersama-sama dengan segala orang percaya dari segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli dengan bersama-sama berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu kekasih Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk doa syafaat bersama-sama. Untuk itu mari kita dengan penuh sukacita berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa Maha Kudus, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu, maka kami doakan firman-Mu itu jadi dalam kehidupan kami, karena hidup persekutuan di dalam Tuhan dengan berdoa adalah yang paling ujung, paling tinggi dalam dunia ini, karena spiritualitas utuh titik hubungnya adalah tubuh, jiwa, dan roh kami. Maka kami sepakat ya Tuhan, Tuhan menuntun doa kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan, dan doa kami ini sesuai dengan janji Tuhan. Kami menjadi akrab dengan siapa kami bersama-sama berdoa, dan kami menjadi satu kepada siapa kami berdoa. Untuk itu Tuhan, kami boleh memohon sesuatu kepada Allah jika kami telah dengan setia berseru kepada Tuhan, agar bukan hanya pernyataan tetapi perbuatan kami membuat nama Tuhan dikuduskan, menjadikan kerajaan Allah datang. Kami membawa Allah ke dalam keluarga kami, atau keluarga kami bawa kepada Tuhan, sehingga anggota keluarga kami mendemonstrasikan kasih kemurahan Tuhan. Jika kami juga berdoa memohon kebutuhan kami secukupnya, sesungguhnya dilandasi dengan rasa cukup karena Allah tinggal di dalam diri. Kami mewujudkan kehidupan akibat keampunan dosa, sehingga kami terpelihara dari ancaman pencobaan. Berikut kami mau hidup dalam seruan, karya kami sesuai dengan janji Allah. Jika kami minta diberi, cari mendapat, maka ketok pintu dibukakan. Untuk itu Tuhan, selaku pribadi maupun gereja, prioritas kami adalah menabur benih, karena kami berhak menuai dan memakan hasil dari yang kami perbuat. Untuk itu Tuhan, kami doakan GKO Depok 1 Majelis dan Jemaat yang telah membuat visi misi yang sejajar dengan visi misi sinode, dengan metode strategi tepat guna yang terukur, teruji ini. Kami yakin dan percaya seluruh majelis melibatkan jemaat, sehingga makin nyatalah
kasih Kristus dalam kehidupan kami khususnya, demikian dalam kehidupan sesama kami di mana kami tinggal, turut serta mengurai persoalan yang menjadi musuh negara, musuh bersama, yaitu kemiskinan, kebodohan, kejahatan, intoleran, dan radikalisme yang bisa terjadi di sekitar kami. Terima kasih, untuk itu kami doakan seluruh majelis dan jemaat, mereka semua yang bekerja keras melebihi kami semua. Tuhan berikan visi misi yang jelas, kesatuan gerak langkah, melakukan pengawalan dan memfasilitasi, memastikan seluruh jemaat melakukan firman Tuhan. Kami juga menatang dalam doa bagi keluarga-keluarga, baik keluarga Bapak Herbert Simon Pei, keluarga Bapak Janus Silalahi, keluarga Bapak Zacharias Damamain, keluarga Ibu Ellen Sihombing Nababan, keluarga Bapak Pendeta Martinus Richard Haurisa STH, keluarga Saudari Sarah Febriana Harahap, keluarga Bapak Gabriel Lase, keluarga Ibu Panatua Lestari Am Barningrum, keluarga Ibu Wenda M. I. Sihombing, dan keluarga Bapak Yusak Liu. Ke dalam tangan penuh kasih-Mu ya Bapa, pemeliharaan Tuhan, dan khususnya dalam seruan-seruan doanya, Tuhan menjawab tepat waktunya, karena keluarga-keluarga yang sungguh melakukan firman Tuhan, berkatnya tidak akan tertukar, terlambat, salah alamat, tetapi tepat waktunya Tuhan karena meraih perkenanan Tuhan. Kami berdoa bersama untuk pertumbuhan iman kami, seluruh jemaat GKU Depok 1. Kami doakan majelis hamba Tuhan, pekerja gereja beserta seluruh keluarga masing-masing dalam pemeliharaan, tuntunan kasih setia, perlindungan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan dan atau pasangan hidup, kami yakin dan percaya Tuhan mereka diciptakan berpasang-pasangan. Bahkan kami yakin dan percaya mereka semua telah disiapkan sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hati, terlintas di pikiran, disediakan Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan untuk janda, duda, lansia, serta anak-anak yang telah meninggalkan Tuhan. Dengan kasih Kristus di antara kami, Tuhan pakai kami untuk bisa kemudian menjadikan mereka kembali kepada Tuhan. Pemeliharaan Tuhan kepada para sepuh, bini sepuh di GKU Depok 1 ini, biarlah Engkau nyatakan begitu nyata sehingga orang tua kami menjadi figur teladan untuk terus menjadi menara dan garansi bagi anak cucunya perkasa di bumi angkatan diberkati. Pemerintah Kota Depok Pusat serta bangsa negara Indonesia kami doakan dalam tangan penuh kasih-Mu. Kami juga yakin kedaulatan-Mu terhadap wabah virus corona yang berkembang, karena Tuhan dapat menghentikan dan karena Tuhan juga memberi kekebalan imun kepada kami, karena sungguh ketika kami beriman, maka imun dan aman itu Tuhan nyatakan. Jemaat yang sakit dalam masa pemulihan kami topang dalam doa Ibu Sumi Hartoping, Ibu Lemima Turnip Sihaloho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Novi Alek, Ibu Sudarman, Ibu Damaris Marpaung, Ibu Julian Mairuhu, Ibu Yohana Yuliati Simanjuntak, Ibu Devita Simamora Indrawan, Bapak Sugito, Bapak Heri Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Max Kumolontang, Saudara Vigu Aiheri, Bapak Joni Bahtiar, dan Saudari Marta Laisina ke dalam tangan penuh kasih-Mu, karena kami yakin dan percaya Tuhan sanggup menyembuhkan dan turut serta merasakan apa yang sedang dialami saudara-saudara kami ini. Untuk itu kami berseru, karena
Kami yakin dan percaya hanya Tuhan yang bisa membuat dalam pemulihan itu sehat sempurna di dalam Tuhan. Kami doakan jemaat yang berulang tahun di pekan ini, Ibu Yuliar Magdalena Sega, yang hari ini berulang tahun, demikian Ibu Hera Selianti Mose dan Saudari Cahyani Puji Utami. Kami mendoakan kedua saudara-saudari kami ini, Ibu Yuliar dan Ibu Hera yang hari ini berulang tahun. Demikian juga Saudari Cahyani Puji Utami, Ibu Margareta Suci Sudarmi kami doakan, Saudari Elin Liamita Malau, Bapak Ragil Dani Sukoco, Saudara Wisnu Hendarto, Bapak Marences Manulang, Glenn Tristan Evander Sitepu, Bapak Benaso Daily dan Ibu Evan Julia Carolina Panggabean. Ulang tahun adalah mengulang keberhasilan, maka kami doakan dunia nyata menjadi nyata karena kemenangan dunia nyata didahului dengan kemenangan di dunia roh. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur bagian kehidupan kami yang masih belum sepenuhnya kami lakukan, karena hidup ini pendek, tetapi perjalanan dengan Allah itu panjang dalam kekekalan. Kami yakin semua orang dikasih dan diselamatkan Tuhan, tetapi Tuhan memulai penyelamatan itu dari diri kami untuk kami menjadi pelaku misi. Kami yakin dan percaya setiap kami yang datang kepada Tuhan, baik dalam virtual maupun secara langsung ini, telah diterima Tuhan dan Tuhan berkenan akan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa setiap kami diciptakan Allah itu dahsyat, dan kami tidak akan pernah tahu betapa hebatnya hidup kami ini sampai kami mewujudkannya dalam seruan, bukan hanya persekutuan doa secara pribadi, tetapi bersama-sama melakukan tugas tanggung jawab kami di gereja. Terima kasih Sinode GKU yang sedang menyelesaikan, merampungkan materi dan akan dikirim ke jemaat. Demikian akta notaris yang telah disiapkan agar diaktakan sehingga semua berjalan dengan baik. Hal-hal yang indah yang terjadi di antara kami sebagai resiko konsekuensi dalam organisasi, maka kami menerima, dan setiap kami yang menyingkir, yang tidak melibatkan diri dalam persoalan tetapi siap untuk berkorban, maka kami sedang berseru dengan benar di dalam Tuhan. Untuk itu kasihani kami Tuhan, berkati seluruh kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan karya-Mu masih ada dan nyata dalam kehidupan kami. Terpuji mulia nama-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu kami terima sepanjang sejarah kehidupan kami. Demikian prioritas hidup kami bukan lagi egosentrisme ekstrim kami, bukan keinginan duniawi kami, pemuasan hasrat nafsu kedagingan kami, tetapi apa yang Kau kehendaki, apa yang ada di dalam janji firman-Mu. Maka kami yakin doa ini telah sampai kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan demikian jawabannya hanya bersumber dari Allah Tritunggal yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab yang tertulis di dalam Imamat 19 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan: apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Sementara
kantong kolektor diedarkan, kita memuji nama Tuhan, tabuh gendang. Kita pujikan bait yang kedua sambil berdiri. Bapak Ibu, kita bawa persembahan kita ke dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Bapak Ibu kekasih Kristus, kita tiba di penghujung akhir ibadah utama minggu pagi hari ini, tetapi tetap memandang ibadah sejati tetap berlangsung. Untuk itu, kekasih Kristus, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar. Kidung Kesan 685 bait pertama kedua, Yesus kawan yang sejati.
Maka kini tiba saatnya, ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, hamba-Mu menumpangkan tangan untuk anak-anak-Mu dan menaruh nama-Mu yang agung itu dalam kehidupan mereka. Seraya seluruh umat-Mu yakin dan percaya Engkau memberikan berkat-Mu bukan hanya di tempat pemujaan ini, tetapi seluruh area kehidupan kami sekalian. Kekasih Kristus, Engkau yang mendengar firman Tuhan mengambil keputusan lebih lagi. Seruan dalam seluruh doa-Mu yang sesuai dengan kehendak dan janji Allah. Maka ternyata firman Tuhan itu dalam hidup-Mu, bukalah hati-Mu, terimalah berkat Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, perkenanan dari Kristus Yesus yang telah datang ke dalam dunia berkorban, memberikan kuasa darah, kuasa kebangkitan bagi hidup-Mu. Di dalam kuasa Roh Kudus yang tinggal diam tetap dalam hidup-Mu, menjadi jaminan pasti keselamatan jiwa-Mu, mendorong dengan kekuatan dahsyat surgawi untuk melakukan firman Tuhan. Maka kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, perkenanan dari Kristus dan pendiaman Roh Kudus ada dalam hidup-Mu secara pribadi, ada di dalam pekerjaan pelayanan keluarga-Mu, dimanapun Kau ada, menerima berkat Allah itu untuk menjadi berkat bagi kehidupan lainnya. Maka berkat Allah itu Engkau terima dari sekarang sampai selama-lamanya. Doa padanya. Jemaat tetap berdiri, kita akan menunggu firman Tuhan meninggalkan ruang ibadah. Dan sebelum Bapak Ibu bersaat teduh, ada tambahan warta bahwa hari ini pemuda kita melakukan usaha dana di depan gereja. Mohon dukungan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Silakan duduk untuk bersaat teduh.
sekali